Menantu mengambil seember air mendidih dari panci. Saat masuk ke ruang tamu, semua itu tumpah di atas kaki mertuanya. Mertuanya terkejut karena kepanasan, bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Namun, putranya hanya berdiri di samping, tanpa berbuat apa-apa. Dengan putus asa, mertuanya, Liu Tua, hanya bisa berjalan pincang. Dia pergi sendiri ke puskesmas untuk membalut lukanya. Tak disangka, ketika Liu Tua pulang, dia menemukan pintu depan terkunci rapat. Kunci bahkan tidak bisa dimasukkan. Seluruh selimut dan barang-barangnya telah dibuang menantunya keluar. Barang-barangnya berserakan dengan menyedihkan di atas salju. Liu Tua tidak punya tempat untuk pergi agar tidak mati kedinginan. Dia hanya bisa membawa selimutnya dan menghadapi angin dingin. Dia berjalan sepanjang malam sejauh 8 li ke rumah putri sulungnya untuk tinggal sementara. Jika dibandingkan dengan putra dan menantunya, putri sulungnya masih memiliki sedikit rasa kasih. Melihat Liu Tua belum makan, dia segera membawa sayur dan roti. Dia mempersilahkan Liu Tua, yang berusia lebih dari 70 tahun, untuk makan seadanya. Kekacauan ini hampir merenggut nyawanya. Melihat roti, dia langsung melahapnya dengan rakus. Sambil menunggu Lao Liu makan, putri sulung menelepon adiknya. Dia memarahi pasangan itu, habis-habisan. Kalian berdua, benar-benar tidak manusiawi. Terutama wanita itu, dia terlalu jahat. Tunggu aku besok, aku akan menagihmu. Kalian berdua. Tunggu saja. Setelah menutup telepon, putri sulung menghibur Lao Liu. Membuatnya tenang untuk tinggal di sini, kita bisa membicarakan apapun besok. Namun, meskipun putri sulung itu berbakti, tapi rumah ini bukan hanya miliknya untuk diatur. Ketika hari D2 tiba, menantu menunjukkan wajah masam. Dia berbicara dengan nada sinis, dan menggosip. Makna tersiratnya sangat jelas. Lao Liu tidak memberikan harta apapun kepada putrinya, mereka tidak memiliki kewajiban untuk merawatnya. Lao Liu juga tidak berhak tinggal di sini tanpa pergi. Anak perempuan tertua merasa kasihan pada ayahnya, tidak berkata banyak, langsung bertengkar dengan suaminya. Lao Liu mendengar pertengkaran itu, tidak ingin putrinya kesulitan. Dia hanya bisa mengangkat selimutnya, dan pergi diam-diam dari sini. Saat keluar dari desa, hatinya dipenuhi kepahitan, orang bilang membesarkan anak untuk masa tua. Tapi dia baru saja menyerahkan properti kepada anak-anaknya. Sekarang dia berakhir tanpa rumah. Lao Liu benar-benar tidak bisa memahaminya, hanya bisa merenung di tempat terbuka. Tapi merenung bukanlah solusi. Tidak lama kemudian malam tiba. Dia berjalan beberapa mil lagi untuk meminta bantuan dari Desa Z. Desa Z sangat simpatik terhadap nasib Lao Liu, dan setuju untuk membantu mengadakan pertemuan keluarga, untuk menyelesaikan masalah pensiunnya, tetapi sekarang gelap gulita. Lao Liu hanya bisa bersabar dan bertahan semalam di rumah reot ini. Mengetahui bahwa Lao Liu tidak makan seharian, Desa Z mengeluarkan sebungkus mie instan yang sudah kadaluarsa, memintanya untuk makan sedikit. Di sini tidak ada air dan tidak ada api. Lao Liu duduk sendirian di atas ranjang dingin, menggigit roti yang sudah kadaluarsa. Sambil menggigit, air mata pun jatuh. Keesokan paginya, Desa Z memanggil anak-anak Lao Liu untuk mengadakan pertemuan keluarga mengenai masalah perawatan Lao Liu. Anak-anak memiliki pendapat masing-masing dengan kata-kata yang langsung dan realistis. Pada awalnya, Lao Liu masih ingin menjelaskan alasannya, mengharapkan anak-anaknya mempertimbangkan hubungan di masa lalu, memberinya tempat untuk berlindung. Namun, Lao Liu meremehkan keserakahan anak-anaknya, menganggap terlalu tinggi tentang hati nurani mereka. Tidak lama kemudian, putri sulung dan menantunya, mereka bertengkar tanpa henti hanya karena pembagian harta. Mereka sama sekali tidak memikirkan hidup atau mati Lao Liu. Semakin Lao Liu mendengarkan, semakin tidak nyaman rasanya. Dengan bibir terkatup, ia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah itu, Desa Z turun tangan untuk mengordinasi. Dia bertanggung jawab membantu Lao Liu mencari tempat tinggal. Anak-anaknya, setiap tahun, mengeluarkan sedikit uang untuk membayar biaya perawatan Lao Liu. Anaknya yang laki-laki 1.000 setiap tahun, dan anak perempuannya 500 setiap tahun. Uang segini bahkan tidak cukup untuk biaya makan. Namun ekspresi anak-anaknya seperti mengalami kerugian besar. Melihat itu, hati Lao Liu kembali terasa sakit. Siang hari, Lao Liu menggiring sapi dan mendaki setengah lereng gunung bersama Desa Z. Di sini ada sebuah rumah rusak yang ditinggalkan oleh penduduk desa, yang bisa ia tinggali sementara. Rumah rusak itu memang sangat hancur. Di mana-mana ada angin yang masuk kecuali cerobong asap. Lao Liu ingin merebus air untuk mencuci muka, tetapi hampir tercekik. Namun meskipun kondisinya sangat sulit, Lao Liu tidak mengeluh. Sebaliknya, ia bekerja keras untuk mengelola hidupnya. Ia mengumpulkan kayu untuk membuat sekop. Ia membersihkan salju di depan pintu hingga bersih. Segera setelah itu, ia mencari plastik, menutup jendela yang rusak dengan rapat. Setelah dia selesai sibuk, menantu barulah datang berkunjung tepat waktu. Namun, Lao Liu sangat senang, karena cucu perempuannya yang sudah lama tidak dia lihat juga datang. Namun, dia baru saja ingin berbicara dengan cucu perempuannya. Menantu justru melemparkan setengah kantong kentang dan 50 yuan. Lalu dia menarik anak itu, dan pergi dengan cepat. 1 hari berlalu, dan Desa Z datang untuk inspeksi. Melihat Lao Liu telah merapikan rumah dengan baik, dia menyilangkan tangan di belakang dan sangat puas dengan hasil pertemuan keluarga. Tapi tidak ada yang semudah itu. Lao Liu selain dari 50 yuan itu, janji untuk biaya pemeliharaan, dia tidak mendapatkan sepeser pun. Desa Z segera menelepon untuk menanyakan situasi. Ternyata, anak Lao Liu sedang berlibur dan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu. Anak perempuan tertua terus dalam panggilan, dan tidak bisa dihubungi sama sekali.
Desa Z khawatir Lao Liu akan mati kelaparan. Segera membantu dia mencari pekerjaan memanen. Untuk bertahan hidup, Lao Liu hanya bisa menyeret tubuhnya yang sudah tua. Di tengah dinginnya salju, dia mengumpulkan jagung dengan langkah yang tidak stabil. Pemilik memiliki tuntutan yang tinggi setelah memotong batangnya. Dia juga harus mengupas jagung satu persatu dan menatanya dengan baik. Kemudian mengangkutnya kembali dengan kereta sapi. Tetapi saat Lao Liu sedang berjalan kembali, roda kereta secara tidak sengaja terjebak di dalam parit. Dia dengan cepat mengambil jagung dan memindahkannya ke bagian belakang kereta. Sambil mendorong, dia memanggil sapi tua untuk berusaha lebih keras. Namun, Lao Liu sudah tua, dan sapi juga sudah tua. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kereta sapi tetap terjebak dalam parit. Tak lama kemudian, pemilik datang. Dia sangat tidak puas dengan pekerjaan Lao Liu. Dia langsung merebut cambuk dan memukul sapi dengan keras. Sapi tua merasa sakit dan berjuang dengan keras di tempatnya. Akhirnya, mereka berhasil mengeluarkan kereta sapi. Dengan kereta yang bebas, pekerjaan Lao Liu juga mencapai akhir. Majikan melemparkan 100 yuan, memintanya untuk membawa jagung ke halaman dan menumpuknya dengan baik. Jangan datang lagi besok. Lao Liu diam-diam memasukkan uang itu ke dalam saku. Dengan penuh rasa sakit, ia memandang sapi tua dan menghela napas dalam-dalam. Tanpa pekerjaan, Lao Liu hanya bisa pergi memungut sampah. Setiap hari ia membungkuk, hati-hati mendaki bukit. Di salju, ia mencari kardus dan botol bekas yang berharga. Bekerja seharian hanya menghasilkan 4 atau 5 yuan, cukup untuk membeli beberapa kentang. Meskipun hidupnya sangat sulit, Lao Liu mandiri, setidaknya tidak akan mati kelaparan. Namun, tindakan seperti ini, di mata putranya, justru menjadi aib. Ia menendang kantong itu dengan keras. Ia mengomeli Lao Liu dengan keras. Lao Liu merasa tertekan dan berkata, "Seandainya kalian tidak menghalangi uang, saya tidak akan sampai pada titik ini." Melihat Lao Liu menyebut uang, putranya langsung terdiam. Bagi dia, 1000 yuan setiap tahun jauh lebih berharga daripada muka, jadi dia mencari alasan sembarangan, dan segera melarikan diri. Saat malam tiba, Lao Liu menggunakan pisau dapur dan talenan yang dia temukan. Dia memotong beberapa kentang menjadi potongan kecil, dan menggorengnya dengan minyak. Itu adalah makan malam yang cukup mewah. Dia tidak punya uang untuk membeli bumbu, minyaknya pun diberikan oleh desa. Namun, bahkan dengan makanan seperti itu, Lao Liu tidak selalu bisa memakannya setiap kali. Pada hari kedua, salju besar turun di pegunungan. Lao Liu duduk di atas ranjang dengan cemas. Sampah di musim dingin memang sudah sedikit. Ketika salju tebal menutupi, tidak ada yang bisa diambil. Tiba-tiba, ada bayangan yang melintas di luar jendela. Saat Lao Liu masih bingung, putra bungsunya membuka pintu. Dia masuk dengan penampilan yang lelah, dan melihat ayahnya hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia sangat marah dan berteriak ingin pergi ke kakak-kakaknya untuk menuntut keadilan. Namun, Lao Liu tidak hanya tidak mendukung, malah menarik putra bungsunya. Dia membawanya kembali ke tempat tidur. Lao Liu sangat mengerti sifatnya. Jika tidak ada tujuan lain, dia pasti tidak akan berani kembali di tengah salju lebat. Kembali dari kota untuk melihat dirinya sendiri, ternyata, baru duduk beberapa menit, putra bungsu langsung berkata bahwa dia akan menikah di kota. Kembali hanya ingin melihat apakah bisa mencari sedikit uang lagi. Melihat ayahnya tidak memiliki uang, dia juga tidak berminat menghabiskan waktu di sini. Segera dia mengangkat tasnya dan pergi tanpa menoleh. Lao Liu masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, kata-kata itu di ujung lidahnya berubah menjadi desahan. Putra bungsu mungkin lupa, jika bukan karena Lao Liu diam-diam mengirimkan 50.000 terakhir kepadanya. Dia juga tidak akan dibenci oleh menantunya dan mengalami nasib seperti hari ini. Beberapa hari kemudian, salju reda dan Lao Liu juga telah menghabiskan kentangnya. Dia menuangkan sedikit tepung jagung terakhir ke dalam ember, keluar rumah, dan meletakkan ember di dekat mulut sapi tua. Sapi tua ini telah menemaninya selama lebih dari 10 tahun, dan seumur hidupnya tidak pernah makan makanan yang baik. Kini, Lao Liu benar-benar tidak punya cara lain. Dia hanya bisa dengan berat hati menjualnya. Tak lama kemudian, pedagang sapi datang dan Lao Liu tidak menanyakan harganya. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk tidak menjual sapi itu ke tempat pemotongan. Namun, pedagang sapi itu tidak menganggapnya serius. Kakek ini sendiri juga dalam kesulitan. Siapa yang punya hak untuk mengkhawatirkan hidup dan mati hewan? Setelah sapi selesai makan pakan, Lao Liu menyerahkan tali sapi. Menerima 800 yuan dari tangan pedagang. Dengan sangat berat hati, diawi teman tuanya, melihat sosok sapi tua yang kurus kering. Semakin menjauh, Lao Liu berdiri di tempat. Air mata mengalir deras. Dengan uang dari penjualan sapi, Lao Liu untuk sementara tidak perlu khawatir tentang makanan. Dia pergi ke hutan sendirian dan memotong sebatang kayu. Kemudian, dia membeli minyak dan garam, memasak semangkuk kentang yang asin. Setelah makan kentang, Lao Liu menyalakan pemanas dan merapikan tempat tidurnya. Bersiap untuk tidur dengan nyenyak. Namun, takdir masih belum mau melepaskan orang tua yang malang ini. Di tengah malam, rumahnya dimasuki pencuri. Dengan berani, mereka mencari barang berharga di atas pemanas. Lao Liu mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Tetapi pencuri itu jelas sudah siap. Mereka langsung bertanya kepadanya, di mana uang dari penjualan sapi? Lao Liu ingin melawan, tetapi dia ditekan ke pemanas dan dipukuli dengan keras. Dia benar-benar tidak bisa bertahan, hanya bisa menyerahkan uang dengan air mata. Setelah pencuri pergi, Lao Liu lemah bersandar di pemanas. Seluruh tubuhnya bergetar, menangis terseduh-seduh. 2 hari kemudian, Lao Liu kembali ke gunung. Dia meminjam 1 paket kertas kuning. Dia berjalan sendirian ke depan makam orang tuanya, ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir.
Angin dingin di pegunungan membuat Lao Liu tidak bisa membuka matanya. Seharusnya dia hidup bersama keluarga dan menikmati kebahagiaan. Sekarang dia tidak punya uang sepeser pun dan merasa kesepian. Salju tebal menutupi makam. Lao Liu berlutut di tanah. Sosoknya yang membungkuk memancarkan kesedihan yang tak terungkapkan. Setelah keluar dari pegunungan, Lao Liu tidak pulang ke rumah, melainkan langsung menuju puskesmas. Dengan alasan sulit tidur, dia meminta dokter untuk meresepkan beberapa pil tidur. Menjelang malam, dia mengeluarkan daging yang disiapkan untuk tahun baru. Dia juga menuangkan segelas penuh. Dengan tenang, dia mulai makan malam setelah Z. Namun, mungkin Lao Liu sudah terlalu banyak menderita. Menghadapi kacang tanah dan daging besar yang dulu sangat disukainya, dia justru kehilangan selera makan. Dia meletakkan sumpitnya, mengangkat gelas, dan meminumnya sekaligus. Setelah minum, Lao Liu mengeluarkan pil tidur yang telah disimpannya. Dengan tekad, dia memasukkan semua pil ke dalam mulutnya. Namun, takdir mempermainkan orang. Di pagi hari, teman bodoh Z datang berkunjung. Dia memaksa membangunkan Lao Liu yang terbaring di ranjang menunggu mati. Dia membuka matanya dengan bingung dan menyadari bahwa dia tidak mati. Dengan putus asa, dia menghela napas meskipun usahanya untuk mati gagal. Namun, kehidupan sulit Lao Liu justru membawa perubahan. Di sore hari, Desa Z memanggil seorang pengacara publik. Dia bisa membantu Lao Liu mengurus anak-anaknya dan memastikan dia mendapatkan tunjangan. Tak disangka, pada saat itu, Lao Liu malah menjadi lembut hati. Dia khawatir bahwa catatan kriminal akan mempengaruhi masa depan anak cucunya. Jadi, dia menolak bantuan pengacara dengan sopan. Namun, kebaikan Lao Liu tidak membawanya pada hasil yang baik. Desa Z memberitahunya bahwa rumah rakyat itu sudah terjual. Lao Liu harus pindah pada hari ke-30 tahun baru. Dia akan membantu mencari cara untuk menemukan tempat tinggal lagi. Mengenai kesulitan yang dihadapi oleh Lao Liu, Desa Z tampaknya sudah tidak heran lagi. Lihatlah desa kita. Masih banyak yang tidak sebaik kamu. Begitu memikirkan hal ini, dia bisa menghadapinya dan bertahan hidup beberapa hari lagi. Lao Liu tidak punya pilihan lain, hanya bisa dengan panik pulang untuk mengemas barang-barangnya. Sebelum pergi, dia menutup pintu. Dengan hati-hati, selain barang-barang kebutuhan hidup yang penting, dia tidak membawa apa-apa lagi. Lao Liu berjalan menuruni bukit, melewati desa. Desa itu meriah. Suara petasan terus terdengar. Dia menarik gerobak, berjalan ke ladang, seperti seekor sapi tua yang sekarat, terhuyung-huyung di atas tanah yang dingin dan tak berperasaan. Diiringi dengan lagu-lagu gembira Tahun Baru Imlek, Lao Liu dengan penuh harapan menemukan rumah barunya. Namun pemandangan di depannya membuatnya tertegun, berdiri kaku di atas salju. Dengan penuh rasa sakit, dia membelalak.